Halo, selamat siang. Jumpa kembali dengan saya Rosalin di Link Smart Open Teja ya. Saya berada di laboratorium fisika di lantai 4 ya di SMA Sion di Kota Makassar. Hari ini saya akan membagikan materi tentang gerak lurus beraturan, tentunya pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu bagaimana jika ada dua buah benda atau dua buah orang yang saling berkejar-kejaran, di mana bisa dikejar atau kapan terkejar. Kapan dan di mana itu, kalau kapan itu berarti kita bicara tentang waktu, dan kalau di mana itu berarti jaraknya berapa dari posisi semula ya. Sekarang saya akan share screen nih ya, share screen. Ya, mudah-mudahan bisa jadi berkat ya untuk kita semua. Terutama anak-anak SMP sama anak-anak SMA ini ya, yang biasa menghadapi soal-soal yang sama seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang perhatikan papan tulisnya di sini ya. Oke, di whiteboard-nya. Nah, sekarang misalnya ini ada sebuah benda nih ya. Ini ada sebuah benda. Oke, sebutlah ini adalah benda A. Lalu benda A ini bergerak dengan kecepatan V1 misalnya nih ya. V1. Nah, misalnya ini benda A ini bergerak pada pukul misalnya 07.00 gitu ya. Kemudian di 5 menit sesudahnya misalnya ya, ini adalah B. B-nya bergerak ingin menyusul benda A ya. Ah, ini si B bergerak ini. Si B ini bergerak menyusul benda A dari tempat yang sama. Nah, dia itu bergerak dengan kecepatan kita sebut saja V2. Jadi misalnya ini pukul 07.05. Berarti ada selisih waktu nih antara ini dengan ini ya, antara A dengan B ini ya, si B-nya menyusul. Nah, sekarang syaratnya apa? Supaya B ini bisa mengejar si A ini. Syaratnya tentunya apa? V2 ini harus lebih besar daripada V1. Nah, pada saat pukul 07.05, ini A ini berarti kan sudah bergeser kan? Sudah bergeser. Jadi si A-nya itu udah sampai di sini nih, misalnya aja ya, misalnya A baru sampai di sini nih. Ini di pukul 07.05. Nah, anggaplah benda ini terkejar ya, terkejarnya itu sampai di sini nih ya. Jadi terkejar di sini posisi ini, misalnya kita anggap posisi ini, ya ini untuk benda A berarti sudah sampai di sini, kemudian yang B-nya berarti dia sampai di sini. Sekarang apa yang bisa kita ambil dari gambar ini? Kita lihat dulu untuk waktunya nih. Waktu dari sini sampai sini. Kemudian waktu dari sini sampai sini. Kira-kira sama enggak ya? Kalau waktu ini dari B ke titik pertemuannya di sini, nanti tergejarnya ini ya. Tergejarnya kita sebut dengan T2, karena ini kan benda yang kedua toh. Nah, dari posisi ini 07.05 sampai terkejarnya di sini, tentunya kan di jam yang sama kan. Maka ini boleh dong kalau kita tulis di sini adalah T2 ya. Jadi untuk waktu dari posisi A sampai 07.05 yang ini, itu kita sebut dengan delta T aja. Delta T. Delta T itu adalah selisih pemberangkatan waktu dari A dan B ya. A duluan, B mengejar ya. Nah, sekarang berarti waktu T1-nya ya, T1-nya itu berarti apa? Delta T ditambah dengan T2. Oke, berarti kita tuliskan di sini nih. T1 sama dengan delta T kita tambah dengan T2. Kuncinya apa terkejar? Kuncinya adalah jaraknya nih ya. Jarak dari sini ke sini, ini ke sini ya. Itu S ya. Sebut aja ini S1. Nah, ini juga jaraknya adalah S2. S1 dan S2 itu adalah sama. Nah, kuncinya itu ada di sini. Tetap kita menggunakan apa? S1 sama dengan V1 dikalikan dengan T1. S2 ini sama dengan apa? V2 dikalikan dengan T2 ya. Nah, sekarang S1 itu sama dengan S2. Kita tulis S1 sama dengan S2. S1 berarti V1 dikalikan T1 sama dengan V2 dikalikan dengan T2. T1-nya kita masukkan nih, delta T ditambah dengan T2. Maka di sini V1 kali delta T ditambah dengan T2 sama dengan V2 dikalikan dengan T2. Kita kali masuk ya, kali pelangi ya. Ini berarti V1 dikalikan dengan delta T ditambah dengan
V2 V1 sorry ya, ini V1 dikalikan T2 ya. V1 dikalikan dengan T2 ini sama dengan V2 dikalikan dengan T2. Nah, ini pindahkan ke sana nih ya. Maka di sini V1 dikalikan delta T sama dengan V2 kali T2 dikurangi dengan V1 dikalikan dengan T2. T2-nya sama, ini boleh difaktorkan, kasih keluar T2. Maka di sini adalah V2 dikurangi dengan V1. Ini adalah V1 dikalikan delta T. Ini boleh juga sama dengan delta S1, nggak apa-apa ya. Jadi dari ini, maka kita dapat rumus T2 itu sama dengan apa? V1 dikalikan dengan delta T dibagi dengan apa? V2 dikurangi dengan V1. Nah, gampang kan? Ya, fisika itu mudah ya, bukan sulit ya. Fisika itu mudah dan sebetulnya menyenangkan ya. Oke, sekarang kita lihat contoh soalnya ya. Misalnya ada ini ya, seorang anak ini berlari dengan kecepatan misalnya 10 meter per sekon. Kemudian 10 detik kemudian ya, 10 detik kemudian si B menyusul gitu ya, ini B ya. Aku pakai warna biru deh, ini B-nya. Ya. Dia menyusul. Untuk bisa menyusul si A, ini berarti dia harus berlari dengan kecepatan yang lebih besar kan? Misalnya kecepatannya berapa? 30 deh, nggak apa-apa. 30 meter per sekon. Pertanyaannya, ini A ya tadi ya, ini B ya. Kapan B bisa mengejar si A? Itulah. Setelah 10 detik ini ya, jadi B-nya itu mengejarnya itu setelah 10 detik. Berarti yang diketahui di sini adalah apa? V1 sama dengan 10 meter per sekon, lalu V2 sama dengan 30 meter per sekon. Kemudian delta T-nya itu sama dengan 10 sekon ya. Nah, kita harus cari T2 kan? Jadi T2 tadi rumusnya apa? V1 dikalikan dengan delta T, kita bagi dengan V2 dikurangi V1 kan? Berarti V1-nya sama dengan 10 meter per sekon, dikalikan 10 sekon, kita bagi dengan 30 meter per sekon dikurangi dengan 10 meter per sekon. Berarti sama dengan berapa? 10 kali 10. Skonnya dicoret, di sini meter, ini kita bagi dengan 20 meter per sekon ya. Coret-coret berarti ketemu apa? 5 sekon. Berarti 5 detik berikutnya itu terkejar ini si A-nya. Pada jarak berapa? Ya kita tinggal masukkan. Kalau kita mau cari S1, ya berarti ini kan sama dengan V1 dikalikan T1 kan? Maka ini V1 dikalikan apa? Delta T ditambah dengan T2. Oke, V1-nya itu adalah 10 meter per sekon, delta T-nya itu adalah 10 sekon ditambah 5 sekon. Berarti ini jadi 10 meter per sekon dikalikan berapa? 15 sekon ya, berarti sama dengan 150 meter. Kalau kita cari S2 nih, S2 berarti sama dengan apa? V2 dikalikan dengan T2. V2-nya berapa? 30 meter per sekon. T2-nya berapa? 5 sekon. Berarti sama dengan 150 meter. Jadi sama, oke? Semangat ya, semoga menjadi berkat ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke? Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Misalnya ada pertanyaan-pertanyaan atau mungkin ada materi-materi yang sulit dimengerti atau pada saat diterangkan kalian kurang mengerti atau kurang memahami, boleh komen di Ibu ya di video ini. Nanti Ibu akan coba untuk mengulasnya supaya lebih mudah dimengerti. Atau mungkin ada soal-soal yang sulit dimengerti juga boleh ya. Share aja ke Ibu, nggak apa-apa, hubungi Ibu. Ibu akan buatkan rekamannya, kemudian Ibu akan upload juga. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati, tetap sehat, tetap semangat, dan jaga prokes dengan baik supaya pandemi cepat berlalu. Ya, thank you.